Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi reformasi gereja. Reformasi gereja itu terjadi kira-kira pada awal abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1517 Masehi. Sebelum kita lanjutkan materi tentang reformasi gereja, kita perlu ingat dulu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang Renaissance. Di materi yang lalu kita telah membahas bagaimana latar belakang sosial, politik, ekonomi abad pertengahan yang akhirnya mempengaruhi lahirnya Renaissance. Nah, dari Renaissance itu kemudian melahirkan aliran praktik merkantilisme dalam ekonomi. Kemudian dari Renaissance juga mengubah sikap orang terhadap tujuan dan peran manusia di dunia. Kemudian Renaissance juga menguatkan sebuah institusi bernama negara yang dapat mencapai tujuan manusia hidup di dunia. Baik Renaissance dan reformasi gereja itu sama-sama melahirkan apa yang kita kenal dengan masyarakat modern. Kalau Renaissance dengan humanismenya merupakan gerakan elit intelektual, reformasi gereja adalah gerakan massa. Kalau Renaissance adalah gerakan kebudayaan, reformasi gereja adalah gerakan teologis dan politis. Berikutnya kita akan bahas apa saja yang dibahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama kita akan bahas bagaimana diambang reformasi. Di sini kita akan bahas bagaimana konflik antara Paus Bonifacius ke-8 versus Raja Philip IV dari Prancis. Kemudian John Wycliffe dan Jan Hus. Kemudian kita akan bahas berikutnya adalah reformasi gereja Protestan, kemudian dampak langsung dari reformasi gereja. Di sini kita akan bahas tentang lahirnya Protestanisme, menguatnya negara dan pemerintahan sekuler, lahirnya gereja Anglikan di Inggris, reformasi dan demokrasi, kemudian perang 30 tahun, dan kebebasan beragama. Kemudian kita akan bahas tentang keterkaitan antara etika Protestan dan kapitalisme. Bagaimana sih kaitannya? Dan yang terakhir kita akan bahas tentang reformasi gereja Katolik. Oke, kita mulai dari diambang reformasi gereja. Waktu itu terjadi konflik antara Paus Bonifacius ke-8 dengan Raja Philip IV. Raja Philip IV waktu itu ingin memperkuat monarki atau negaranya. Karena pada waktu itu kan sebelumnya semua raja itu berada di bawah kekuasaan Paus. Nah, Raja Philip IV ingin memperkuat monarki atau negaranya. Jadi pengen, bahasa sederhananya, pengen memisahkan diri dari kekaisaran Romawi Suci yang dipimpin oleh Paus. Nah, waktu itu menurut Raja Philip IV, Paus tidak boleh ikut campur tangan urusan Perancis. Kemudian Raja Philip IV juga melarang klerus. Klerus itu pendeta dalam agama Katolik, itu terlibat dalam penyusunan undang-undang. Dan kemudian juga Raja Philip keempat mewajibkan para klerus atau pendeta tadi untuk membayar pajak. Nah, kemudian hal ini sudah barang tentu membuat Paus Bonifacius ke-8 tidak suka, sehingga
dalam perkembangan berikutnya terjadi konflik antara Raja Philip IV dengan Paus Bonavius ke-8. Oke, ini adalah gambar dari Paus Bonavius ke-8 dan juga gambar dari Raja Philip ke-4 dari Prancis. Paus Bonavius ke-8 waktu itu mengeluarkan semacam ketetapan yang disebut Clerius Laicus, yaitu melarang semua raja untuk memungut pajak kepada kaum klerus tanpa persetujuan paus. Nah, kemudian Raja Philip keempat waktu itu membalas dengan melarang gereja dan negara untuk mengirim derma apapun ke Roma. Akibatnya waktu itu terjadi pelarangan pengiriman emas, perak, batu berharga, dan makanan ke Roma. Sehingga di Roma terjadi kekurangan. Nah, kemudian Paus Bonavius ke-8 mengatakan bahwa Tuhan telah menetapkan paus sebagai pemimpin raja-raja dan bangsa-bangsa. Artinya di sini bahwa Raja Philip IV itu sebenarnya berada di bawah kekuasaannya paus. Sebenarnya seperti itu. Nah, bagaimana respon Raja Philip keempat? Nah, waktu itu Raja Philip keempat kemudian malah mengusir rohaniawan yang sedang mengumpulkan dana untuk membiayai perang salib. Nah, berarti artinya sampai di sini Roma itu kekurangan uang. Nah, kemudian Paus Bonavius ke-8 tidak kehilangan akal. Kemudian beliau mengeluarkan kebijakan bahwa tahun 1300 itu merupakan tahun jubile atau tahun pengampunan dosa. Untuk bisa diampuni harus memberi surat indulgensi. Nah, setiap indulgensi itu tidak diberikan secara gratis, tetapi harus dibayar dengan derma. Nah, praktek jual beli sakramen termasuk indulgensi itu menjadi praktik yang umum pada gereja abad pertengahan. Nah, hasilnya Roma akhirnya lolos dari krisis keuangan sehingga bahkan uang bisa kembali melimpah ruah. Nah, kemudian Raja Philip keempat tetap berusaha menghalang-halangi paus dengan melancarkan kampanye anti otoritas kepausan atas Prancis. Tapi toh praktek indulgensi tetap berlaku. Nah, kemudian Paus Bonavius ke-8 itu mengeluarkan ketetapan Bulla Unam Sanctam, yang artinya bahwa kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi ada di tangan paus dan para raja adalah bawahan paus. Jadi Paus Bonavius ke-8 menegaskan kembali bahwa Raja Philip keempat harusnya tunduk kepada paus, bukan malah melancarkan kampanye anti otoritas kepausan. Nah, kemudian si Raja Philip keempat ini mengatakan bahwa dia bilang seperti ini, kebodohan yang mulia mungkin mengerti bahwa kami bukanlah budak siapapun dalam urusan duniawi. Jadi maksudnya Raja Philip keempat dia merasa bahwa kalau untuk urusan agama paus adalah seorang pemimpin. Tetapi untuk urusan dunia itu pemimpinnya adalah raja. Ya, ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Nah, kalau sekarang kita sudah biasa melihat ada pemimpin agama, ada pemimpin pemerintahan. Nah, di masa lalu itu tidak seperti itu. Menjadi pemimpin agama juga sekaligus pemimpin pemerintahan. Nah,
praktek ini yang coba dilawan oleh Raja Philip keempat. Dia mencoba memisahkan antara urusan agama dengan urusan pemerintahan. Kemudian Raja Philip keempat kemudian mengirim pasukan untuk menangkap Paus Bonifacius ke-8. Nah, waktu itu Paus Bonifacius ke-8 berhasil meloloskan diri. Tetapi karena banyak luka-luka yang diderita, sehingga akhirnya Paus Bonifacius ke-8 akhirnya meninggal dunia. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang John Wycliffe dan Jan Hus. Mereka pada waktu itu mempertanyakan hak gereja atas kuasa duniawi dan kekayaan gereja. Nah, menurut mereka, gereja itu harusnya tidak memiliki harta duniawi. Nah, gereja itu harusnya itu menjadi miskin dan sederhana. Tetapi gereja di abad pertengahan itu menjadi mewah karena kan adanya praktik jual beli surat indulgensi tadi, sehingga akhirnya banyak uang yang mengalir ke Roma. Nah, itu yang kemudian dicoba dipertanyakan oleh John Wycliffe dan Jan Hus. Kemudian mereka juga mempertanyakan kekuasaan paus. Kira-kira seperti ini pertanyaan mereka. Nah, bahkan menuduh bahwa paus itu adalah antikristus menurut John Wycliffe dan Jan Hus. Ya, ini mohon maaf ya, saya hanya menyampaikan materi saja yang ada di buku. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Jadi bagaimana perkembangan dari reformasi gereja. Berikutnya, mereka juga mempertanyakan tentang penjualan surat-surat pengampunan dosa dan jabatan-jabatan di gereja, serta penyembahan terhadap religiu yang dianggap berbentuk tahayul. Nah, jadi si religiu itu apa sih? Religiu itu kalau sekarang mungkin namanya adalah peninggalan dari barang-barang orang yang dianggap suci. Nah, itu maksudnya religiu. Jadi waktu itu banyak penjualan surat-surat indulgensi, kemudian ada banyak juga penyembahan terhadap religiu atau barang-barang peninggalan orang-orang yang dianggap suci. Nah, itu menurut John Wycliffe dan Jan Hus itu dianggap sebagai tahayul. Nah, setelah kita menjelaskan itu, bagaimana sih kesimpulan dari kondisi-kondisi sosial keagamaan sebelum terjadinya reformasi gereja tahun 1517. Yang pertama, itu terjadi penyimpangan kekuasaan oleh para pejabat gereja, termasuk oleh paus, seperti adanya korupsi, ketidaksucian diri, kemudian merupakan selibat, kemudian jual beli indulgensi atau sakramen, pengampunan dosa, hidup yang hedon, kemudian melupakan kehidupan rohani, sehingga muncul akronim Radix Omnium Malorum Avarita, yang artinya cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, ini mungkin sampai sekarang ini masih berlaku. Orang yang selalu mendewakan uang, dia akan mengejar uang tanpa peduli sekelilingnya. Nah, itu ibaratnya akronimnya masih berlaku. Jadi Roma itu singkatan dari Radix Omnium Malorum Avarita, itu Roma kepanjangannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari sini muncul nasionalisme.
kesadaran sebagai bangsa semakin berkembang. Nah, kemudian muncul negara-negara di Eropa. Kemudian kepausan itu dianggap sebagai kekuatan ekstranasional. Nah, jadi kan sebelumnya kan paus itu berada di atas para raja. Kekaisaran Romawi Suci itu berada di atas Prancis, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, makanya dengan adanya kondisi-kondisi sebelum reformasi gereja ini menganggap bahwa kekuasaan itu bukan kekuatan yang penting, jadi ekstranasional, berada di luar. Kemudian munculnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan gereja dari kalangan internal gereja sendiri. Hal ini terbukti dari adanya kritikan di John Wycliffe dan Jan Hus, yang mereka menginginkan adanya perubahan terhadap gereja. Kemudian yang terakhir, terjadinya ketidakpuasan dan kekacauan di bidang ekonomi. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu kelas borjuis itu semakin berkembang. Karena kan setelah adanya Renaissance itu menyebabkan perdagangan menjadi berkembang. Nah, sehingga muncul kelas baru, kelas borjuis. Nah, sementara karena orang sudah mulai banyak keluar dari pertanian menuju ke perdagangan, sehingga kaum bangsawan itu mengalami erosi feodalisme. Ya, kenapa? Karena kan orang yang mau bekerja kepada kaum bangsawan semakin hari semakin sedikit. Nah, sudah banyak orang yang tidak lagi mengandalkan tanah untuk membiayai hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah para kaum petani itu juga merasa mereka hanya dijadikan sebagai alat oleh kaum borjuis. Ya, kaum borjuis itu kan mereka yang punya uang. Nah, mereka yang hidup dari perdagangan dan lain sebagainya. Nah, mereka juga ternyata memanfaatkan kaum petani untuk kepentingan mereka. Jadi ada pihak-pihak yang kecewa, kaum bangsawan kecewa, kaum petani kecewa. Nah, yang paling diuntungkan adalah kelas borjuis. Nah, itu yang kemudian akhirnya menimbulkan reformasi gereja. Berikutnya kita akan bahas tentang reformasi gereja Protestan. Reformasi gereja ini adalah gerakan besar yang terjadi di Eropa, khususnya di bagian barat, sekitar abad ke-16 atau tahun 1517 Masehi. Nah, dipelopori oleh biarawan dari Ordo Agustinian yang bernama Martin Luther. Nah, ini beliau tokohnya. Kemudian tujuannya adalah mereformasi kepercayaan, doktrin, dan praktik-praktik dalam gereja Katolik Roma yang dianggap menurut Martin Luther itu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu oleh Martin Luther dituliskan ke dalam 95 dalil. Nah, kemudian oleh Martin Luther itu dilakukan pemakuan terhadap 95 dalil di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Nah, peristiwa pemakuan ini menjadi tanda dimulainya reformasi gereja Protestan. Nah, waktu itu setelah pemakuan, Luther kemudian berusaha mendekati para pemimpin gereja yang kompeten dan mendesak mereka untuk mengadakan pembaruan terhadap gereja. Nah, tetapi gereja kemudian menolak dan malah mendesak Luther untuk mencabut kembali 95 dalil yang waktu itu ditempel
ditempel di tembok. Nah, tetapi Martin Luther menolak dan malah terus menyebarluaskan 95 dalilnya. Nah, kemudian penyebarluasan itu semakin mudah karena sebelumnya sudah ada penemuan mesin cetak, sehingga akhirnya penyebarluasan ide-ide tentang reformasi gereja itu semakin mudah. Nah, kemudian Paus Leo ke-10 itu mengeluarkan ketetapan yang diberi nama Exsurge Domine, yang artinya meminta Martin Luther untuk mencabut ke-95 dalilnya. Nah, kemudian atas pernyataan dari Paus Leo ke-10 tersebut, Kaisar Charles V itu dari Jerman memanggil Luther ke sidang umum Kekaisaran Jerman, tempatnya di Worms, Jerman. Nah, ini adalah kira-kira gambar yang merepresentasikan bagaimana sih sidang dari Martin Luther di Worms. Nah, kemudian tanggal 18 April 1921, Luther berhasil mempertahankan dalil-dalilnya. Nah, dengan Luther berhasil mempertahankan dalilnya itu secara simbolis memulai dilakukannya reformasi gereja Protestan. Nah, setelah dari persidangan di Worms, waktu itu nyawanya Martin Luther terancam. Tetapi waktu itu ada seorang tokoh yang bernama Pangeran Frederick III. Nah, beliau ini sangat bersimpati terhadap ide-idenya dari Martin Luther. Kemudian beliau menyelamatkan Luther dari persidangan di Worms, Jerman tadi. Karena kalau tidak, itu nanti nasibnya akan sama seperti John Wycliffe dan John Hus yang setelah persidangan, walaupun mereka bisa mempertahankan argumentasinya, tetap dieksekusi mati. Hanya Pangeran Frederick ketika melihat Luther itu dipanggil, kemudian langsung kirim penjaga, kirim prajuritnya untuk mengawal Martin Luther. Selesai persidangan, Martin Luther dengan tentaranya Pangeran Frederick kemudian keluar dari Worms, dari persidangan tadi. Nah, kemudian Raja Charles V yang tadi mengadakan sidang itu mengeluarkan Edict Worms yang isinya kutukan terhadap dalil-dalil dan ajaran Martin Luther. Kemudian larangan bagi siapapun untuk mengikuti ajaran-ajaran Luther. Dan yang ketiga, penangkapan Luther dan semua karyanya supaya dibakar. Nah, di Jerman, kutukan kaisar artinya bahwa selain negara atau polisi atau tentara, itu siapa saja boleh menangkap dan membunuh orang yang dikutuk. Jadi artinya ketika Raja Charles V mengeluarkan Edict of Worms, itu nyawa Luther terancam. Nah, kemudian Pangeran Frederick itu kemudian menyelamatkan Luther dengan membawa Luther ke Kastil Wartburg miliknya. Nah, kemudian di sana Luther kemudian menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Nah, dalam waktu singkat, gagasan Luther kemudian menyebar dan diterima di berbagai negara-negara di Eropa. Nah, selain Martin Luther, masih ada tokoh reformis yang lainnya, yaitu ada Ulrich Zwingli dari kota Zurich dan John Calvin dari kota Jenewa. Nah,
Secara umum antara Luther, Zwingli, dan Calvin itu sebenarnya sama, tetapi dalam beberapa hal mereka juga kerap kali berselisih paham. Sehingga akibat perselisihan paham antara ketiganya itu muncul kelompok-kelompok yang disebut dengan Lutheran, kemudian Puritan, dan Presbyterian. Nah, itu adalah dampak dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara pemimpin-pemimpin kaum reformis gereja tadi. Nah, tetapi di samping ada perbedaan, ada juga sebenarnya kesamaan-kesamaan ajaran Luther, Calvin, dan Zwingli. Yaitu sama-sama menolak otoritas kekuasaan paus atas gereja. Kemudian juga sama-sama ingin mengurangi jumlah sakramen dari 7 menjadi 2. Kemudian mereka juga menolak doktrin api penyucian atau purgatori. Kemudian mereka juga menolak tradisi hidup bakti, dan mereka juga menolak kewajiban selibat. Selibat ini maksudnya tidak menikah. Jadi kalau dalam aturan Katolik itu menjadi pendeta tuh harus selibat atau tidak menikah. Nah, ajaran dari Luther, Calvin, dan Zwingli itu menolak. Mereka ingin tetap menjadi pendeta, tetapi masih boleh untuk menikah. Kemudian mereka juga sama-sama menolak penggunaan dan penghormatan terhadap patung-patung. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana dampak langsung dari reformasi gereja. Yang pertama adalah lahirnya Protestanisme. Nah, akibat dari adanya reformasi gereja itu mengakibatkan terjadinya perpecahan atau skisma di antara gereja-gereja yang ada. Nah, kemudian hal itu menimbulkan perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma. Nah, kemudian akhirnya mendorong para pengikut Luther untuk mendirikan gereja-gereja sendiri. Nah, dari situlah muncul istilah Protestanisme. Jadi, kalau sekarang kita mengenal ajaran agama, nah, salah satunya agama Kristen Protestan, ini berasal dari reformasi gereja. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, dampak langsung dari reformasi gereja adalah menguatnya negara dan pemerintahan sekuler. Nah, pada waktu itu Kekaisaran Romawi Suci itu kan membawahi kaisar dan raja-raja di Eropa. Semua kaisar maupun raja itu berada di bawah kekuasaannya paus, yaitu pemimpin Kekaisaran Romawi Suci. Nah, menurut Luther, paus harus mengakui kekuasaan para penguasa-penguasa sekuler, raja-raja tadi. Nah, kemudian pendapat Luther itu kemudian mendapat dukungan dari para penguasa-penguasa tadi. Karena kan, wah ini benar juga nih. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Luther juga menghendaki adanya pemisahan antara urusan negara dan urusan agama atau yang kita kenal dengan sekulerisme. Nah, kemudian dari sini melahirkan paham-paham seperti federalisme, nasionalisme, dan separatisme. Dari sinilah mulai ide-ide seperti itu. Kemudian dampaknya adalah Kekaisaran Romawi Suci yang dikepalai oleh Paus akhirnya runtuh. Karena nanti setiap bawahan negara-negara bagian Inggris, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya itu memerdekakan diri. Sehingga akhirnya Kekaisaran Romawi Suci itu pun runtuh.
Nah, kemudian mereka terpecah dalam berbagai negara-negara yang sifatnya otonom. Prancis, Jerman, Austria, dan lain sebagainya. Berikutnya, lahirnya gereja Anglikan di Inggris. Lahirnya gereja Anglikan di Inggris itu lebih berupa masalah politik ketimbang masalah teologi. Nah, waktu itu pemimpin Inggris, Raja Henry ke-8 itu kesel. Kenapa dia kesel? Karena Paus ke-8 nggak mau membatalkan pernikahan dengan istrinya yang terdahulu. Nah, jadi Raja Henry ke-8 ini pengen menikah lagi. Nah, tolong dikoreksi, menurut ajaran Katolik itu kalau sudah menikah tidak bisa dipisahkan, nggak boleh cerai bahasa kasarnya. Nah, sementara Raja Henry ke-8 dia pengen cerai sama istri yang lama, dia pengen nikah lagi. Nah, Paus nggak mau membatalkan pernikahannya. Akibatnya si Henry kesel, Raja Henry ke-8. Kemudian memutuskan hubungan dengan Roma dan mendirikan gereja sendiri yang dipimpin langsung oleh Raja Henry ke-8. Nah, hal ini menunjukkan adanya keberanian melawan otoritas kepausan dan kemudian juga menciptakan negara sekuler yang lepas dari intervensi kepausan. Oke, jadi sampai di sini, jadi kenapa kok lah muncul gereja Anglikan itu penyebabnya karena Raja Henry ke-8 yang kesal karena Sri Paus tidak bersedia membatalkan pernikahannya. Dampak berikutnya dari adanya reformasi gereja adalah munculnya reformasi dan demokrasi. Yang pertama adanya kebebasan individu dan adanya kesetaraan. Ini adalah konsep dasar dari demokrasi. Pada waktu itu kan dari sejak abad pertengahan, Paus itu kan membawahi para kaisar dan raja-raja. Jadi semua raja maupun kaisar yang di Eropa itu berada di bawah otoritas kepausan, di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Nah, Luther itu menolak otoritas Paus tersebut. Nah, kemudian dia menginginkan supaya setiap raja-raja bisa mendirikan negaranya sendiri yang bebas, lepas dari otoritas kepausan dan mendirikan negara-negara sekuler yang memisahkan antara agama dan pemerintahan. Kemudian pada masa abad pertengahan itu ada kebijakan di mana hanya klerus yang berhak membaca dan menafsirkan kitab suci. Nah, waktu itu Luther mengkritik kebijakan itu. Nah, akibat kritikan tajam Luther terhadap sistem hierarki gereja itu, kemudian akhirnya muncul bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan sejak dilahirkan. Nah, dan setiap manusia berhak untuk membaca sendiri dan menafsirkan kitab suci. Dari situlah kemudian akhirnya muncul konsep reformasi dan demokrasi dari adanya reformasi gereja. Kemudian dampak yang lain adalah terjadinya perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Salah satu dampak dari reformasi gereja adalah terjadinya perang 30 tahun. Nah, perang 30 tahun ini adalah perang antara kaum Katolik dan kaum Protestan.
Nah, perang 30 tahun ini umumnya terjadi di Jerman. Secara umum banyak terjadi di Jerman. Tetapi bukan berarti tidak ada negara lain yang ikut campur. Banyak negara-negara lain yang ikut campur. Nah, salah satu yang unik dari perang 30 tahun ini juga diwarnai persaingan antara dinasti Habsburg dengan dinasti Valois. Nah, dinasti Habsburg itu kan dia berkuasa di sekitar Austria atau Jerman. Nah, sedangkan dinasti Valois itu kan berkuasa di Prancis. Nah, mereka bersaing memperebutkan wilayah. Nah, yang unik itu dinasti Valois, walaupun dia Katolik, tetapi karena menginginkan wilayah dari ke dinasti Habsburg, kemudian malah mendukung kaum Protestan di Jerman. Jadi dinasti Habsburg maupun Valois itu sama-sama Katolik. Tetapi dinasti Valois justru malah mendukung kaum Protestan di Jerman. Nah, kemudian akibat adanya perang ini menyebabkan terjadi pengurangan jumlah penduduk secara signifikan. Di beberapa literatur disebutkan hingga 40 atau 50% jumlah penduduk di Eropa waktu itu banyak yang meninggal dan juga mengakibatkan terjadinya kelaparan dan berbagai macam wabah penyakit akibat terjadinya perang 30 tahun ini. Nah, perang ini berakhir dengan ada ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia. Ya, perjanjian perdamaian ini sebenarnya terjadi gara-gara semua pihak yang bertikai itu secara umum sudah kehabisan baik uang, sumber daya alam, sumber daya manusianya juga sudah habis, sehingga akhirnya merasa sudah itu seri lah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Akhirnya dibuat perjanjian perdamaian tahun 1648. Adapun isi perjanjiannya adalah adanya pengakuan dan kedaulatan tiap-tiap negara. Jadi tiap-tiap negara itu punya kekuasaan sendiri. Nah, dengan kata lain, perjanjian ini menjadi dasar penentuan nasib sendiri suatu bangsa. Kemudian adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Nah, baik umat Katolik maupun umat Protestan itu sama di hadapan hukum. Jadi sama-sama diakui. Kalau sebelumnya kan mereka saling bermusuhan. Kemudian yang ketiga, adanya pengakuan atas prinsip cuius regio is religio. Apa itu? Berarti tiap negara yang berdaulat itu bisa memutuskan sendiri agama resmi mereka. Jadi boleh setiap negara itu memutuskan agama resminya. Kan sebelumnya itu kan setiap negara-negara yang ada di Eropa itu kan berada di bawah kekuasaan paus. Berarti Katolik. Nah, mereka raja-raja yang ada itu kan semuanya ikut paus. Berarti agamanya hanya Katolik. Nah, dengan adanya perjanjian Westphalia ini menyebabkan setiap negara boleh memiliki agama resmi mereka sendiri. Boleh Katolik, boleh Protestan, baik Lutheran atau Calvinisme, nah, itu boleh, ataupun yang selain itu. Salah satu dampak dari terjadinya reformasi gereja adalah munculnya atau etika Protestan dan kapitalisme. Jadi, dampak reformasi ini tidak hanya berkaitan dengan doktrin, dogma, otoritas paus, ataupun konsep kekuasaan semata. Nah, reformasi gereja ternyata membawa dampak yang sangat besar
dalam masyarakat modern sampai sekarang. Nah, dampak itu berupa etika Protestan. Etika Protestan yaitu daya penggerak di belakang layar yang mendorong perkembangan kapitalisme. Nah, hubungan antara Protestanisme dan kapitalisme sendiri itu nggak secara langsung disinggung oleh Martin Luther ataupun pengikutnya. Baik. Nah, tetapi tokoh yang menganalisanya adalah seorang Jerman yang bernama Max Weber. Nah, Max Weber dalam bukunya Die Protestantethik und der Geist des Kapitalismus. Nah, menurut Max Weber, kapitalisme berkembang ketika etika Protestan mempengaruhi sejumlah orang untuk bekerja dalam dunia sekuler. Kemudian mengembangkan perusahaan mereka sendiri. Kemudian turut serta dalam perdagangan dan pengumpulan kekayaan untuk investasi. Berikutnya kita akan membahas tentang reformasi Gereja Katolik. Reformasi Gereja Katolik adalah upaya-upaya yang dilakukan Gereja Katolik pada abad ke-16 sampai awal abad ke-17 untuk mewujudkan pembaruan internal gereja untuk melawan gerakan Protestanisme. Berlangsung sejak masa Paus Paulus ketiga sampai dengan berakhirnya Perang 30 tahun. Kira-kira tahun 1648 Masehi. Ini adalah contoh dari pembaruan atau reformasi gereja, yaitu berupa pembaruan teologis dan disiplinal dalam gereja Katolik. Tetapi pembaruan ini tidak menyentuh doktrin dan dogma yang ada. Ini contohnya adalah Konsili Lateran dan John Colet dari Inggris. Nah, kemudian reformasi Gereja Katolik ini dianggap sebagai tindakan sadar dari Gereja Katolik, bukan respon dari gerakan Protestanisme. Nah, reformasi Gereja Katolik merupakan upaya pembaruan cara hidup dan perilaku gereja berhadapan dengan dunia dan bukan pada pembaruan doktrin ataupun dogma. Baik, kita akan bahas apa sih kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama, reformasi gereja itu merupakan gerakan besar di Eropa Barat yang ditandai dengan peristiwa pemakuan atau penempelan 95 dalil oleh Martin Luther di depan pintu atau tembok gereja Wittenberg di Jerman. Nah, reformasi gereja mengakibatkan terjadinya perpecahan antara kaum Katolik dengan kaum Protestan yang ditandai dengan adanya perang 30 tahun. Kemudian reformasi gereja juga mengakibatkan berdirinya negara-negara sekuler yang menurut Max Weber itu secara tidak langsung juga melahirkan paham kapitalisme. Oke, sekian dulu yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf karena jika ada dari anak-anak yang mungkin beragama Katolik ataupun beragama Protestan yang tersinggung, saya mohon maaf karena saya hanya menyampaikan sesuai materi yang ada di buku. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.